Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Forum Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana PT KIN, PT KIS seluruh Indonesia, dan yang kami hormati seluruh dosen dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam acara Fordipas pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali acara marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung kepada keynote speech dengan tema Reconstructing Religion and Law for Equal Humanity and Sustainable Peace dengan narasumber Profesor Masdar Hilmi PhD, Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Zulkifli MA, Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Profesor Dr. Phil Asfa Widianto MA, Direktur Pasca Sarjana UIN Salatiga. Untuk keynote speech pada sore hari ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Profesor Muhammad Abdun Nasir MAG, Wakil Direktur Pasca Sarjana dari UIN Mataram. Kepada yang terhormat Profesor Masdar Hilmi PhD, Profesor Dr. Zulkifli MA, Profesor Dr. Phil Asfa Widianto, dan Profesor Muhammad Abdun Nasir MAG dimohon untuk menempatkan diri. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk memberikan tepuk tangan kepada narasumber dan juga moderator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Fordipas sudah hadir di sini, ada Prof. Ahya dari UIN 1 Tulungagung. Kemudian Sekretaris Fordipas Profesor Fahru Rozi dari UIN Mataram, para Direktur Pasca, Wakil Direktur, dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita akan mulai dengan sesi yang penting sebagai opening kegiatan. Ini menarik karena biasanya kegiatan itu dimulai dengan opening ceremony. Nah, tapi untuk Pasca kita mulai dengan brainstorming dulu biar panas sehingga nanti di panel-panel itu bisa langsung nyambung diskusinya. Baik, sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang saya kira sudah tidak asing semuanya. Tapi saya akan memperkenalkan singkat saja. Yang dari sebelah kanan saya Profesor Zulkifli MA PhD. Beliau adalah Direktur Pasca Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian yang di tengah Prof. Phil Asfa Widianto dari Direktur Pasca Sarjana UIN Salatiga sekaligus sebagai host kegiatan Inkoil yang ketiga ini. Ketua Panitia, host, jadi banyak jabatannya beliau. Kemudian ada Prof. Masdar Hilmi, Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
Nanti beliau akan bergantian menyampaikan materi terkait dengan topik utama kita, Reconstructing Religion and Law for Equal Humanity and Sustainable Peace. Informasi dari Pak Ketua Fordipas, tema ini amanah langsung dari Gusmen. Begitu nggih Pak Ahya? Mengingat topik ini masih terus menjadi isu yang aktual, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik yang barangkali isu agama akan muncul kembali. Nah, pada ICIS di Surabaya yang terakhir kita sudah membuat statement bahwa agama seharusnya tidak menjadi faktor yang memicu atau menimbulkan ketegangan identitas dalam perpolitikan nasional. Oleh karena itu kita berharap ada pemikiran-pemikiran yang cerdas dari para cendekiawan pasca sarjana tentang bagaimana kita menempatkan agama sebagai source of peaceful coexistence ya. Jadi agama menjadi sumber kehidupan bersama yang damai, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Ya, tentu kita yakin tidak ada agama yang mengajarkan kepada keburukan, tetapi pemahaman keagamaan itu yang seringkali menimbulkan masalah. Dan juga hukum. Nah, karena core bisnis kita sebagai insan cendekia di PTKI, tentu yang dimaksud di sini ya terkait dengan hukum Islam dan juga agama Islam. Oleh karena itu nanti kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan para narasumber terkait dua isu yang sangat krusial ini. Baik, kita punya waktu menurut jadwal ini jam 4 sampai jam 5, tapi saya kira tidak cukup ya. Nanti kita fleksibel saja, mudah-mudahan sebelum maghrib sudah selesai sampai jam berapa? Jam 6. Maksimal jam 6. Oke, baik, saya yakin ini sesi yang sangat penting, bahkan ini jadi core topik kita ya, yang nanti akan dibedah dan ditindaklanjuti dalam panel-panel yang insya Allah akan dilaksanakan mulai besok pagi. Baik, selanjutnya saya kira saya tidak akan perlu memperpanjang kalam dan juga memperkenalkan secara detail. Kami mohon untuk yang pertama, sesuai dengan schedule, kita minta yang sangat terpelajar, Prof. Zulkifli untuk memberikan, memaparkan materinya. Kami persilakan. Baik. Makasih Prof. Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua forum apa namanya? Direktur Pasca Sarjana yang saya muliakan, sekretaris dan para pejabatnya ya, para pejabat forum dan para peserta, mohon izin, mohon maaf kolega saya, Prof. Masdar, Prof. Asfa. Saya diminta duluan ya. Sebenarnya karena judulnya kemarin itu berbahasa Inggris, jadi yang disiapkan itu kita kayak orang Inggris gitu ya. Iya. Saya nanti bicara tentang topik ini, tetapi mengambil kasus khususnya hubungan Sunni dan Syiah ya. Karena itu yang saya datanya ada ya. Saya akan membacakan teks yang saya pernah bikin ya. Dalam bahasa Inggris, mohon maaf, bahasa Inggris saya Inggris Ciputat ya. What is peace? There are two conceptions of peace. Jadi ada dua konsepsi peace ya. Negative peace and positive peace. Negative peace is the absence of violence or fear of violence, while positive peace is understood as attitudes, institutions, and structures that create and sustain peaceful societies. Jadi kita bicara sustainable peace itu tergantung kepada apa definisi yang kita buat untuk berpikir atau menjelaskan apa itu peace ya. Dalam literatur biasanya ada yang menyebutnya negative peace, ada yang kemudian menyebutnya positive peace. Tentang positive peace, there are 8 pillars. Kalau kita bicara positive peace, ada 8 ya, 8 pillars.
well-functioning government, sound business environments, acceptance the right of the others, good relation with neighbors, free flow of information, high levels of human capital, low level of corruption, and equitable distribution of resources. Jadi kalau ini dilakukan, biasanya pendekatan positivistik, fungsionalistik, menggunakan positive peace dengan 8 pilar ini ya. Nanti pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan tergantung kepada pilihan tadi itu ya. Kemudian ada yang disebut 7 paradigms of peace building. Ada ini tergantung juga perspektif atau paradigma kita bagaimana membangun peace itu ya. Ada yang disebut realism, liberalism, constructivism, cosmopolitanism, critical theories, locality, and policy studies. Ya, juga berbeda dalam ideologi, tetapi biasanya kesamaan dalam berbagai sorotan ketika menggunakan bagaimana membangun peace itu ya. Meskipun paradigmanya berbeda, biasanya ada hal-hal yang menjadi kesamaan, terutama berkaitan dengan misalnya hegemoni, berkaitan dengan power, itu konsep-konsep yang biasa digunakan ketika membicarakan peace building ya. The strategies utilized in peace building depends on the assumption of paradigmatic perspective starting from what peace is. Jadi tergantung kepada apa itu peace ya. Or how peace is understood. If peace is understood as negative peace, jika peace itu dilihat dari tadi absence of war, maka biasanya yang dipakai adalah the strategies to achieve security will be the primary focus. Jadi biasanya kalau paradigmanya negative peace, pendekatan-pendekatan keamanan, security itu yang biasa digunakan. But if positive peace is decided, effort to achieve social justice, economic and political equality are looked after, not merely the establishment of rule of law. Jadi kalau positive peace biasanya keteraturan dari 8 pillars tadi, yang 8 pilar itu yang dipertahankan, yang ditingkatkan ya. Tidak ada korupsinya rendah, human capitalnya tinggi, informasinya lancar, pemerintahannya bersih, biasanya akan aman jika 8 itu dipertahankan. Then is religion, dalam hal ini Islam, prone to violence or pro peace? Apakah biasanya dalam literatur itu banyak yang mempertanyakan apakah agama itu rentan kepada kekerasan ya? Nah, banyak literatur, misalnya saya kutip di sini, the myth of religious violence help to construct and marginalize a religious other prone to fanatism in contrast with rational and peacemaking secular subject. Banyak literatur yang menegaskan bahwa agama itu rentan kepada violence. Tetapi di sini ada pertanyaan dan ada riset ya, are Muslim countries more war prone? Jawabannya not necessarily ya. If we look at data for the whole period after World War II, jika dilihat dari data setelah Perang Dunia Kedua, ternyata tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu rentan kepada konflik atau violence, jawabannya no ya. Kemudian topik saya berikutnya, what is the function of law in sustaining peace? Ini ada pernyataan normatif dari Sekjen PBB. The rule of law requires that legal processes, institutions, and substantive norms are consistent with human rights. Tetapi biasanya, berkaitan dengan topik yang saya ingin bicarakan hubungan Sunni Syiah itu ada yang disebut blasphemy law. Ya. Saya langsung ke kesimpulannya ya. Seharusnya the rule of law should function to provide justice and order, freedom and stability, as well as to sustain peace. But
with regard to our discussion of Sunni-Shia relations, blasphemy law is a structural violence, ya, kekerasan struktural. Jadi aturan-aturan tentang blasphemy itu, penodaan agama itu dari sudut peace building itu literatur mengatakan sebagai structural violence, creates inequality and injustice in society, and therefore challenges the attempts to maintain sustainable peace. With regards to Sunni-Shia relations, there are not only tensions, actually, conflict and violence, but dialogue, cooperation, and integration that also characterize the relations. Although kebanyakannya kita bicara kalau Sunni-Shia itu adalah hubungan-hubungan yang disosiatif dibandingkan hubungan-hubungan yang integratif, ya. Pew Research in 2012 shows that most Sunnis in Muslim majority countries in the Middle East and North Africa said that Shia are not Muslim. Dari berbagai survei, ya, banyak yang mengatakan, hampir di berbagai negara Muslim mayoritas itu mengatakan Shia itu bukan Islam. Survei-survei, ya. The intra-Muslim split has become part of some of the deadliest violence in the Middle East and wider Muslim world. But most of the organized violence across Sunni-Shia divide is driven by the state, rebel groups, and militias rather than communities. Tetapi dalam kekerasan terhadap Sunni-Shia, terhadap Syiah di dunia, di Arab dan di Afrika Utara, kebanyakan didorong atau digerakkan oleh negara. Negara yang berperan dalam gerakan-gerakan anti-Syiah di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Selain dari kelompok-kelompok pemberontak dan militia, jarang sekali oleh komunitas yang melakukan pergerakannya. In Indonesia, intolerance, discrimination, and violence against Syiah have destroyed the smiling face of Indonesian Islam. The 2012 and sectarian violence against Syiah group in Sampang, Madura, killed 1 person, injured 10 people, burned down 40 houses, and 1 Shia educational center, and the Shia families were forced to leave their village and place in flats in Sidoarjo, East Java. Series of violence against Shia also occurred in early 2000s, like in Pekalongan, Bangil, Jember, Bondowoso, and Mataram. Furthermore, at popular level, Indonesia Muslim tolerant attitudes towards minority Muslims such as Shia and Ahmadiyya is lower than their tolerant attitude towards other religious adherents. Biasanya skor internal tolerans masyarakat Muslim Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan eksternal toleran. Jadi orang Muslim Indonesia lebih toleran terhadap Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dibandingkan dengan kepada saudara kita Syiah dan Ahmadiyah. Berbagai riset menunjukkan itu, ya. In addition, the Wahid Foundation report for a decade from 2009 until 2018, the issue of Syiah becomes the highest rank in hate speech. And 3 top actors in hate speech include the Majelis Ulama Indonesia, yang dulu FPI, and now National Anti-Syiah Alliance. Berapa menit lagi? As many studies have shown, there have been anti-Syiah discourse, Syiah persecution and discrimination, anti-Syiah prejudice, anti-Syiah mobilization, as well as anti-Syiah violence. As Atran and Gingiz have emphasized, when conflict is framed by competing religious and sacred values, intergroup violence may persist for decades, even centuries. Many studies emphasize the significant role of state actors in discrimination and violence against the Shia group. In Saudi Arabia, the state utilizes the issue of sectarianism as effort to fight the influence of the Iranian Revolution, and in the sectarian securitization of Shia by the state in the community in undemocratic socio-political situation has no ability to resist.
Similar to Saudi Arabia, the ruling elites in Bahrain use sectarian forces to justify operations and violence against Shia to gain their political ends. In Malaysia, with the large state support through the Sharia law, religious bureaucracy, and the media, non-state Islamist groups carried out and promoted discrimination, hatred, and marginalizations against Shia. In Indonesia, anti-Shia mobilization has been exercised by the alliances and conspiracies between Islamist groups or new conservative groups with strong political agendas, or as part of the homogenization movement of Indonesian Islam. In this regard, a firm scholarly agreement suggests that conflicts between Shia and Sunni are not due to primordial ancient hatred, as essentialists suggest, but sectarian identities has been instrumentalized, diinstrumentalisasi, digunakan, dimanfaatkan by political actors to maximize political gain and power. Sunni-Shia conflicts are a result of many interrelated factors, including ideology, politics, political economy, and psychology. They also occur within international, national, and local contexts. Which factor is the most significant depends on the context of place and time. In the case of Middle East and South Asia, geopolitical factors are always significant, at least as a trigger for intolerance and sectarian violence. Sunni-Shia tension in Indonesia is also seen to have connections with geopolitical international factors in combination with national politics, national religious development and local context, or even personal interests. In this regard, a note should be made. There is a deficit of Sunni-Shia interreligious dialogue in the Muslim world. Ada riset yang menunjukkan bahwa dalam dialog antar agama dari 463 organisasi yang berdialog antar agama, hanya ada 8 dialog Sunni Syiah di dunia ya. Only 1.7% the Sunni Syiah dialogue that have explicit mandate or have concrete programs aimed at creating dialogue across Sunni Syiah divide. So how do we reconstruct sustainable Sunni Shia integration? We should take holistic approach starting from structural functionalist approach in uncovering all factors and contexts of Sunni Shia relation. We should increase 8 pillars of positive peace, namely well-functioning government, sound business environment, acceptance of the rights of others, good relations with neighbors, free flow of information, high levels of human capital, low level of corruption, and equitable distribution of resources. But we need to implement critical stance to guarantee human rights, equality, and justice in society. At the same time, we continue to establish institutional dialogue and cooperation involving Sunnis and Shia, as well as other segments of society. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you very much, Prof. Zulkifli. Yeah, I forgot to mention that his dissertation is about the Shia in Indonesia. So he took Shia as a case study to interrogate whether religion and law can be a source for sustainable peace. And the conclusion is, you know, from the explanation. Jadi kalau bicara tentang kasus Syiah, sepertinya masih banyak PR yang kita lakukan. Ya, bahkan beliau menyebutkan umat Islam mungkin sangat toleran terhadap yang lain, tetapi terhadap minoritas Syiah agak susah, sehingga selalu ada konflik. Nah, beliau mengusulkan dengan menggunakan
teori positive peace tadi ya, yang ada 8 pilar, itu yang mungkin bisa mengantarkan religion and law yang ada di Indonesia, wabil khusus ya Islam dan syariah itu bisa menunjang sustainable peace yang diinginkan, terutama untuk minoritas-minoritas. Jadi ada dialog institusional, social justice, human right, dan pilar-pilar yang lain itu sangat penting. Tanpa itu sepertinya ya agak sulit. Nah itu kira-kira tawaran yang disampaikan oleh Prof. Zulkifli. Saya kira ini sangat menarik dan nanti kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya kami Mas Operator mohon ditampilkan slide PPT berikutnya dari Prof. Masdari Hilmi. Kami persilahkan Prof. Tidak urut ini, mestinya sini, baru saya terakhir. Baik, terima kasih Prof. Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ketua Forum, Direktur, Prof. Ahya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beserta seluruh jajarannya, ada Prof. Tengku Kiai Zulkifli dari Mataram, Fahru Rozi, Prof. Fahru Rozi, ini penggede semua ya kan di depan ini kan, Prof. Ade, Pak Ilzam, ini Pak Samlan, Pak Mukhyar, dan para direktur yang lain yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin ada utusan dari prodi-prodi yang saya hormati, segenap narasumber, Prof. Zulkifli, Prof. Asfa, dan Mas Nasir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada hari ini tentang bagaimana kita mengonstruksi antara agama dan hukum itu menjadi mekanisme ataupun alat untuk menciptakan sustainable peace and equal humanity. Saya punya asumsi, coba langsung masuk ke slide nomor 8 aja. Yang double edged sword of religion. Saya punya asumsi dan ini asumsinya universal. Semuanya membenarkan. Wajah agama itu dua, paradoks. Wajah negatif, destruktif, dan juga wajah positif. Jadi agama bisa jadi sumber inspirasi damai, tapi yang lain juga menjadi sumber atau inspirasi konflik atau perang. Apapun yang digunakan oleh komunitas agama, misalnya sekarang ini ya konteksnya itu Israel Palestina. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai umat Islam pasti akan terdorong untuk memanfaatkan ayat-ayat yang bisa digunakan untuk melawan pendudukan Israel. Oleh karena itu, ayat-ayat ini juga ayat-ayat yang membuat kita terjustifikasi untuk melakukan kekerasan fisik dalam bentuk jihad, dalam bentuk qital. Dalam kondisi tertentu, maka komunitas umat Islam itu cenderung merujuk kepada dasar-dasar teks fundamental ayat-ayat Al-Quran maupun hadis untuk membenarkan perlawanan kita. Karena di sana ada ayat, ya, kapanpun kita terusir dari tanah kelahiran kita, maka kita berhak untuk melakukan perlawanan. Gitu. Nah, tetapi ada wajah paradoks agama yang senantiasa akan terus dibaca secara negatif.
Kalau kelompok kebanyakan mayoritas akan menggunakan ayat-ayat perlawanan, ayat-ayat konflik, ayat-ayat perang ini secara kondisional. Jadi ya satu saat kita mungkin bisa atau perlu menggunakan ayat-ayat kital untuk melakukan perlawanan. Manakala kita dianiaya atau diusir dari tanah kelahiran kita, dari kampung halaman kita. Mayoritas begitu, tetapi ada kelompok masyarakat yang dari ayat pertama sampai terakhir itu wajahnya itu senantiasa konflik perang, membunuh, ya, melawan dan semacamnya. Nah, satu. Yang kedua, wajah kedua itu wajah damai agama. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan saya kira ini adalah pesan universal. Dan saya meyakini, saya pribadi dan mungkin bagian besar kita meyakini bahwa keyakinan fundamentalnya adalah ini dulu. Baru setelah itu ayat-ayat konflik, ayat-ayat perang itu disubordinasi di bawah ayat-ayat damai. Karena ayat-ayat damai itu adalah universal. Universal justification of values. Fundamental values. Yang kita harus senantiasa junjung tinggi, baru kemudian ketika kita menghadapi situasi tertentu, misalnya tadi itu kita diusir, kita ini didolimi, maka kita boleh merujuk pada ayat-ayat yang negatif, ayat-ayat konflik begitu. Nah, Pak Ibu sekalian yang saya hormati, wajah paradoksal ini berkonsekuensi pada proses dan perlakuan yang berbeda ketika kita ingin menggunakan agama sebagai sumber dari perdamaian, gitu ya. Nah, dalam skema yang saya bikin, ya, double edged sword of religion, saya mengasumsikan bahwa ketika agama dibaca secara negatif sebagai source of conflict, maka kita membutuhkan satu perangkat hukum untuk bisa mencegah terjadinya eskalasi, terjadinya masifikasi konflik-konflik yang dimunculkan akibat perbedaan pemahaman tentang konflik dan tentang perang. Maka kita perlu hukum, law enforcement. Nah, hukum kita bikin mungkin dalam perspektif yang tadi disampaikan oleh Prof. Zul itu damai dalam pengertian yang positif. Setelah kita berkonflik dan kita capek, maka perlu ada resolution of conflict, conflict resolution. Maka harus dibuatkan hukumnya, hukum untuk mengatur bagaimana agar kedua pihak ini damai. Dan ayat Al-Quran itu juga sudah menyediakan itu. Tetapi dalam bentuk yang generik tentu saja. Itu. Misalnya kita baca di Al-Hujurat ayat 9, ayat 10, itu bicara tentang conflict resolution. Ketika kita menjumpai ada dua kelompok yang bertikai ini harus duduk bersama untuk menemukan platform perdamaian di antara mereka. Nah, atau ketika manifestasi dari pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu senantiasa negatif, maka yang kita butuhkan itu adalah yang kedua selain hukum, yaitu program-program deradikalisasi. Nah, itu nanti ini di luar dari fokus kajian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, nah sementara ketika kita melihat ya, agama sebagai source of harmony, maka ini akan melahirkan program-program peace building, akan melahirkan program-program perdamaian. Nah, peace building ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu satu program yang mendunia dan itu sudah menjadi bagian atau concern dari PBB yang sejak dari kelahirannya PBB tahun 1945, ya itu concern dengan perdamaian. Setelah terjadi chaos, perang dunia pertama, itu enggak berhasil mendamaikan dunia, kemudian perang dunia kedua, semua dunia ini berperang. Saya enggak bisa membayangkan misalnya, ya perang antara Ukraina sama Rusia kemarin itu, ya masing-masing negara ini melibatkan negara-negara sekutu. Rusia melibatkan Cina,
melibatkan Korea Utara, kemudian Ukraina, melibatkan Amerika, melibatkan blok barat. Sekarang ini diperparah lagi dengan konflik Palestina dan Israel. Sebenarnya Hamas itu. Jadi Hamas yang berani melawan. Kalau Palestina itu sebenarnya ya wujuduhu ka'adamihi, enggak ada sebenarnya. Tapi karena itu bentuk empati universal, maka negara-negara dunia ini memberikan pengakuan bahwa ada yang disebut sebagai Palestina. Palestina tepatnya itu sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai sebuah entitas negara. Makanya duta besar yang dikirimkan ke berbagai belahan dunia ini itu statusnya itu disamakan dengan duta besar. Sebenarnya tidak persis duta besar begitu, tapi perwakilan representatif dari bangsa Palestina gitu. Nah, Hamas sendiri merasa tidak terwakili oleh kelompok yang sekarang ini berkuasa, karena yang berkuasa di Palestina itu memang bentukan dari Israel itu. Jadi bukan Hamas. Hamas itu berada di luar struktur kenegaraan Palestina. Makanya dia melawan Fatah yang sekarang ini ada. Nah, saya nggak bisa membayangkan kalau konflik antara Palestina dengan Israel itu justru memperburuk eskalasi konflik yang ada di Rusia dan di Ukraina. Karena sekarang ini lebih masif lagi ya. Konfliknya itu luar biasa, Hamas melibatkan negara-negara penjual senjata dan juga negara-negara Muslim, ya. Ada juga pihak Kristen ya non Muslim, baik Yahudi di Amerika. Sekarang ini justru berparade, berdemonstrasi untuk melawan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati karena waktunya sangat terbatas, saya akan teruskan. Dari sini maka lahirlah apa yang disebut sebagai peace building gitu. Peace building ini satu program yang memang sejak dari awal menjadi pilar dari program-program PBB. Nah, itu artinya yang perlu digarisbawahi, langsung masuk slide kedua, yaitu compliance of the United Declaration of Human Rights and Islam atau the United Nation ya and Islam, bahwa sebagai konsekuensi dari lahirnya PBB maka lahirlah Deklarasi Human Rights, hak asasi manusia. Dan menurut saya itu semua artikel atau semua ayat, semua pasal yang ada di dalam Universal Declaration of Human Rights itu comply with Islamic teaching atau Islamic values. Misalnya ya, artikel pertama, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Wah, ini Islam banget menurut saya. Islam banget. Jadi secara substantif sebenarnya piagam deklarasi hak-hak asasi manusia itu merepresentasikan nilai-nilai keislaman par excellence gitu. Nah, kemudian kita lihat misalnya pasal kedua, everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Sama ini. Ya, jadi setiap orang itu ya melekat di dalam dirinya itu hak-hak dan kebebasan ya yang sesuai dengan deklarasi ini tanpa adanya pembedaan secara ras, secara warna kulit, secara jenis kelamin, secara bahasa, secara agama, politik dan lain sebagainya. Ya, kan Islam juga nih. Hukum Islam lah. Maqasid syariah lah. Kira-kira gitu ya Mas Nasir ya. Wah, maqasid banget. Nah, kemudian artikel 3, everyone has the right to life, liberty and security of person. Sama. Ini baru tiga pasal nih, 1, 2, 3. Kalau kita baca semuanya itu ternyata maqasid banget kok. Sama persis dengan spirit. Nah, artinya apa? Ya sebagai bagian dari piagam ya
piagam deklarasi human right dan itu kelanjutan dari United Nations atau PBB, itu mestinya menjadi sumber hukum yang dipakai untuk melindungi kemanusiaan, equal humanity, apapun perbedaan keyakinannya, sekaligus juga sustainable peace. Jadi dua-duanya masuk begitu, dua-duanya masuk. Ya. Nah, mohon lompat lagi ke pilar ya. Di slide nomor 7 itu ada 3 pilar. Kalau tadi Prof. Zulkifli menyampaikan ada 8, saya itu diringkas menjadi 3. Jadi pilar hukum on peace, on sustainable peace and equal humanity. Yang pertama adalah theological basis. Ya, basis teologis. Basis teologis itu harapan kita semuanya gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian itu lahir dari rahim pasca sarjana ilmu keislaman. Jadi sebelum ada tadris, sebelum ada magister pendidikan bahasa Inggris, sebelum ada magister pendidikan matematika, itu awalnya itu dari studi Islam dulu semuanya. Mulai dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Makassar, Medan, semua. Ya. Dan sampai sekarang ini kan dipertahankan karena memang ini adalah legenda kajian awal kita dulu yang melahirkan kita semua. Oleh karena itu jangan sampai ini kita akhiri, kita matikan gitu. Jangan sampai ada passing out terhadap prodi ini, jurusan ini. Di Surabaya itu ada di S2, S3 studi Islam, tapi di S1 enggak ada, beda dengan Jakarta. Jakarta mulai S1, S2, S3 gitu. Nah, teman-teman yang ingin mendirikan S3 sekarang ini, tandon program studi, tandon akademik yang paling mungkin, paling terbuka adalah studi Islam S3 dan itu inter, multi, dan transdisipliner begitu. Nah, ini menjadi harapan kita semuanya. Enggak perlu saya garami lagi, kira-kira gitulah. Ngomong soal perdamaian, ngomong soal kemanusiaan, ayat Al-Qur'an ya, surat apa, ayat berapa, hadisnya, hadis apa gitu. Bicara tentang equal humanity, bicara tentang sustainable peace, ya itu sudah selesai semuanya. Tinggal bagaimana agar theological basis ini kemudian diperkuat oleh pilar yang kedua yang saya sebut sebagai cultural basis. Cultural basis itu bukan semata-mata budaya dalam pengertian apa yang kita alami secara tradisi, secara adat istiadat, tidak. Cultural basis ini lebih luas daripada sekedar budaya, ada ideologisasi di sana, ada diseminasi ide, pemikiran, gagasan, agar perdamaian dan equal humanity ini menjadi bagian intrinsik dari agama ini. Ketika kita bicara tentang agama, ya misalnya bicara tentang akidah, tapi kemudian ujung-ujungnya itu memberangus kemanusiaan, memberangus perdamaian, itu harus kita anjurkan untuk diperiksa lagi gitu. Jadi kembalinya ke sana gitu. Itu cultural basis. Dalam studi ilmu sosial humaniora, cultural basis ini saya kaitkan dengan adanya satu mazhab pemikiran yang disebut sebagai culturalism atau essentialism. Jadi culturalism ini ya itu satu pandangan yang bersifat Weberian yang mengandaikan adanya entitas gagasan yang berasal dari pemikiran, ide, gagasan yang kemudian dikembangkan lagi dari gagasan ini oleh masyarakat, ya, oleh bangsa-bangsa itu dikembangkan menjadi adat tradisi, adat istiadat, kemudian tradisi, local values, bahkan sampai menjadi ideologi gitu, ideologisasi. Jadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu masuk di dalam ini gitu. Nah, baru setelah selesai di cultural basis, itu yang ketiga yang terakhir yaitu structural basis. Structural basis itu bicara tentang perdamaian struktural, bicara tentang kemanusiaan struktural. Kita bicara soal perdamaian tetapi kita ini tinggal hidup dalam lingkungan yang miskin, dalam lingkungan yang timpang secara ekonomi, maka bullshit, itu omong kosong. Enggak mungkin akan tercipta. Kita ada resolusi PBB yang mengatur perdamaian di kalangan bangsa Palestina dan bangsa Israel, tapi
bangsa Palestina diperlakukan secara dolim seperti itu, maka itu akan jadi omong kosong, bullshit. Gitu. Ini yang disebut sebagai structural basis. Jadi secara struktur tidak boleh ada perlakuan yang berbeda, tidak boleh ada perlakuan yang pilih kasih, tidak boleh ada ketimpangan, tidak boleh ada ketidakseimbangan di antara dua pihak itu. Nah, dua-duanya harus sama. Jadi mulai theological basis dikembangkan lagi menjadi cultural basis dan menjadi structural basis. Kekayaannya ya itu nggak boleh timpang lah. Gimana kita mau ngomong soal damai? Gimana kita ngomong soal kemanusiaan? Wong ya konon itu garis pembedanya di Yerusalem itu antara Palestina dengan Israel itu bayana sama wasumur. Bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Yerusalem itu bisa menyaksikan perbedaan itu. Jadi perbatasan yang di kalangan sana itu, kalangan Palestina, itu konon lingkungannya sangat kumuh, kotor, slum area, ya padat, ya sampah di mana-mana. Tapi begitu di Israel itu orangnya itu bersih, lingkungannya bersih, kekayaannya juga. Nah setiap hari bangsa Palestina itu bekerja di perbatasan Israel masuk di situ. Gimana kita ngomong soal perdamaian? Gimana kita ngomong soal kemanusiaan? Kalau dilihat dari sisi struktural, dari ekonomi, politik itu timpang, terjadi ketidakseimbangan gitu. Maka menurut saya perlu terus diupayakan baik secara internal dari kalangan umat Islam itu sendiri agar tidak terjadi perbedaan yang sangat jomplang antara umat Islam dengan non-Muslim, tetapi juga ya antara umat Islam dengan non-Muslim supaya tidak terjadi kecurigaan dan prasangka negatif. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya juga contohkan fakta-fakta sebagai wujud dari hukum yang termanifestasi dari adanya konflik atau perang, mulai dari Piagam Madinah, ya, Piagam Westphalia, kemudian United Nations atau Universal Declaration of Human Rights, sampai deklarasi Malino. Itu kan terjadi setelah perang terus semuanya kan. Deklarasi Helsinki itu terjadi setelah porak-poranda, kemudian baru ada semacam perundingan dan kemudian menghasilkan hukum dan itu bersifat legally binding yang harus ditaati oleh semua pihak. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Masdar. Semakin sore semakin kita tidak sabar untuk berdialog dan berdiskusi ya, karena topik-topiknya dan analisisnya semakin tajam. Tadi Prof. Masdar melihat agama dalam dua sisi ya, yang paradoksikal gitu ya. Dan itu selalu dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak-pihak sesuai dengan kondisi dan konteks mereka. Yang terdolimi ya menggunakan ayat perang begitu ya. Sementara yang sudah stabil menggunakan ayat damai. Tetapi kalau tidak ada basis struktural yang baik, maka segala konsep, rumusan, ataupun fakta-fakta kesepakatan damai itu juga tidak akan muncul. Jadi ada tiga hal yang digarisbawahi tentang theological base, cultural base, apakah budaya kita itu memang budaya konflik atau budaya damai sebenarnya, itu juga sangat penting. Kemudian structural ya, jadi institutional, religion, law, state itu masuk di situ semuanya. Mohon maaf sedikit ya, di Mataram itu kita di Pasca ada mata kuliah pendidikan agama Islam dan resolusi konflik. Pertanyaan yang muncul yang dibahas di situ adalah apakah PAI kita itu mempertajam identitas keagamaan yang itu akan menimbulkan konflik atau justru sebaliknya mengurai ya ketegangan identitas itu sehingga pendidikan agama Islam sangat mendorong terjadinya toleransi yang memadai. Nah ini menjadi PR kita bersama tentu saja. Baik, yang berikutnya saya kira ini juga akan berikan pencerahan-pencerahan yang juga mendalam ya dari Prof. Asfa Widianto. Mas, tolong ditampilkan slide ketiga ya, PPT yang ketiga dari Prof. Asfa. Kami persilakan Prof. Asfa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Masdar, Prof. Zul, Prof. Nasir, dan ini Pak Sekjen, Pak Ketua Fordipas, dan semua Bapak Ibu Dirpas, dan pengelola Pasca seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini kita bisa berkumpul di Bandungan, sebuah tempat yang sejuk. Tentu dengan tempat yang sejuk kita bisa berpikir secara jernih. Nah itu ada pernah Prof. Nasaruddin Umar mengatakan, kenapa Athena itu, Yunani itu banyak melahirkan para filosof, karena tempatnya menarik. Heidelberg itu menarik, ada bukit filosof ya, Philosophenweg ya namanya, atau bisa disebutkan Philosophical Street di situ, tapi tempatnya di bukit. Jadi menarik untuk kontemplasi dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu nanti selama di sini mudah-mudahan ada ide baru. Dan ini hanya pemercik aja dari Prof. Zul, Prof. Masdar, saya hanya nambah sedikit ya. Sebenarnya ini bidangnya Prof. Nasir, Prof. Zul. Ya, hukum Islam itu Prof. Nasir. Saya hanya memberikan, iya. Tapi beliau sangat tawadhu, maka mempersilahkan kita untuk bicara. Terkait tadi yang sudah disampaikan Prof. Zul dan Prof. Masdar, saya menambahi aja karena beliau senior saya. Untung tidak ada Prof. Hasan Basri ini. Senior itu artinya beda di Medan katanya. Tidak usah saya sebutkan. Prof. Hasan Basri orang Medan. Yang dari Medan siapa ini? Yeah. Jadi tentang slide saya itu terutama tentang reorienting peace and justice in Islam. Jadi apa sebenarnya yang bisa dibangun ulang terkait konsep perdamaian dan keadilan dalam Islam ya. Ini langsung slide 3 aja karena slide 1, 2 sudah di cover oleh Prof. Masdar dan Prof. Zulkifli. Salah satu concern saya adalah bahwa Islamic normativity, ini bidangnya Prof. Nasir ini. Jadi normativitas Islam itu plural. Teks-teks Islam, Al-Quran, hadis, teks-teks bahkan fikih ya, nanti ditarik menjadi fikih. Itu banyak yang ambiguity. Ambiguity itu bahasa Arabnya mustarok. Misalnya dalam fikih ada salah satu kuru, itu kan maknanya 2, orang fikih itu. Ada artinya haid, ada artinya suci. Dan itu banyak sekali dalam konteks sampai ke lapar perdamaian, ke jihad dan sebagainya itu sangat banyak ya, sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang mustarok. Dari situ kemudian ada sebagian pakar mengatakan bahwa sebenarnya itu hukum Islam itu relatif lebih fleksibel dibanding hukum Yahudi maupun Nasrani. Ini misalnya Yosef Shah mengatakan semacam itu karena ada flexibility, ada ambiguity toleran. Jadi tolerance toward ambiguity. Ambiguity karena teks-teks Islam sendiri ambigu. Ambigu itu bermakna banyak ya, mustarok tadi. Dan ini dalam masa Islam klasik, ambiguity tolerance toward ambiguity itu sangat bisa kita rasakan, terutama di zaman keemasan Islam ya. Abbasiyah, dinasti Umayyah dan sebagainya, tapi sekarang agak sedikit turun dan fluktuatif. Dan langsung saja yang slide selanjutnya, biar cepat ya, biar nanti ada tanya jawab. Tadi sudah disebut Prof. Zul dan Prof. Masdar juga. Mengapa kemudian konflik-konflik di dunia Muslim itu kadang kita sendiri merasa itu kadang tak terbendung ya, misalnya kemarin di Sudan, di Nigeria, kemudian Yaman, Syria. Itu salah satunya karena ada, kalau menurut banyak para pakar mengatakan ada nationhood ya, nationhood atau nation building di negara Arab itu belum terlalu, bahkan perang saudara ya kemarin beberapa negara Arab. Perang saudara itu satu negara perang sendiri bisa, sering kita sebut ya, Sudan dan sebagainya itu. Karena nationhood, konsep bangsa itu mereka tidak ada, adanya konsep kesukuan.
kesukuan. Maka apalagi yang voluntary nation building kayak kita, Indonesia kan voluntary nation building, voluntary, ada yang forced nation building, kalau dalam istilah political science. Jadi nation building yang dipaksakan. Ada yang nation building yang proses pembentukan bangsa yang dasarnya adalah mayoritas. Malaysia itu sebenarnya agak semi mayoritas juga. Prof. Mas Daradi menyampaikan. Karena walaupun sebenarnya klaimnya multicultural, tapi karena mayoritasnya Muslim, walaupun 60% ya, tapi itu menjadi dominan societal culture kalau orang politik sana mengatakan. Jadi aturan atau kultur sosial yang menjadi dominan, sehingga itu menjadi berbeda dengan Indonesia. Kemudian slide selanjutnya yaitu yang terkait dengan masih slide 4 ya. Karena ada yang kedua itu karena over teologisasi. Jadi hal-hal yang sebenarnya sosial politik tapi dimaknai sebagai teologis. Misalnya konflik di Syria, Prof. Zul ya. Orang awam mengatakan yaitu Sunni Syiah. Nah, kemudian di Palestina ya, Islam Yahudi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan persoalan geopolitik, sosial politik sangat kompleks. Dan itu yang dipahami itu yang disimplifikasi oleh kita ya. Kemudian yang selanjutnya yang masih slide 4 terkait dengan ada namanya dalam fikih klasik itu kita ada hukum perang ya, fikul jihad dan sebagainya ya. Kitabul Qital ya dan sebagainya. Dan itu yang kalau dalam istilah Latin namanya jus in bello, fikih in war, fikih dalam peperangan. Tapi yang sebenarnya dikembangkan oleh beberapa pemikir mutakhir itu namanya jus ad bellum, fikih sebelum peperangan. Resolusi konflik dan sebagainya itu masuk, resolusi konflik, kemudian rule of law dan sebagainya itu masuk yang disampaikan Prof. Zul tadi. Jadi saya memakai istilah Latin enggak Prof. Zul ya. Ya, karena itu yang orang hukum kan berbeda dengan ini kan bahasanya Prof. Nasir. Nah, jadi ada persoalan konflik itu kadang kalau negatif peace tadi itu ya minimal ya, tapi lebih bagus kan positif peace. Positif peace itu kan salah satu kalau bahasa orang hukum menjadi jus ad bellum atau fikih war, fikih sebelum peperangan. Ini yang kemudian dikembangkan beberapa pemikir mutakhir ya. Saya lupa namanya, saya ikut workshopnya. Kemudian selanjutnya slide 5. Jadi problem di masyarakat Muslim itu adalah tadi over teologisasi, hal-hal yang sebenarnya politik, sosial, ekonomi juga itu dimudahkan menjadi teologis. Kemudian prejudice atau prasangka itu didulukan daripada pengecekan fakta karena ya tingkat literasi ya. Tapi ini sebenarnya bukan di negara Muslim aja, di negara-negara berkembang. Kecuali negara Muslim yang sudah develop, yang sudah maju, yang sudah insya Allah Indonesia sudah mengarah ke sana. Kemudian tadi politisasi agama yang jadi problem itu bukan agamanya, tapi agama yang dipolitisasi ya, jadi politisasi sampai dengan Prof. Zul dan Prof. Masdar. Kemudian esensialisasi itu juga sama itu, jadi bahwa kita mengetahui orang lain itu hanya dari orang Madura semacam ini, orang Batak semacam ini, orang Medan semacam ini, hanya dari jauh. Kalau ketemu seperti ini kan akhirnya berbeda. Mengetahui bahwa ada varian dari masing-masing etnis itu yang sebenarnya sangat dinamis ya. Tidak mungkin satu etnis itu menjadi distereotipkan menjadi satu warna, itu kan tidak mungkin. Lah kemudian yang ini selanjutnya yang slide 6, ini saya slide-nya 8 aja. Tentang principle of wasatiyah. Ini tentang Islamic peace ethic, etika perdamaian dalam Islam. Itu kita salah satunya berusaha untuk
menjaga wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Salah satunya dalam etika perdamaian, yaitu membuat keseimbangan, balance between crime and penalties. Kalau dalam hukum pidana ya. Jadi tidak terlalu banyak penalti, tapi crime-nya juga ditekan. Kalau sebenarnya hukum Islam itu wasatiyah dibanding tadi kayak hukum Yahudi itu kan lebih menunjukkan hududnya. Maka ayatul rojim itu sebenarnya kan ayat yang diadopsi dari tradisi Yahudi, tapi di tradisi Kristen itu diaborsi. Kemudian tradisi Islam itu dihidupkan lagi, tapi dengan sangat selektif. Nah, karena maka ayat rojim itu di dalam Al-Quran tidak ada. Sudah mansuh tilawatan, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini orang hukum. Saya yakin nanti banyak orang-orang syariah. Saya bukan orang syariah. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat Islamic peace ethic tadi. Jadi bukan sekedar fikih in war, tapi fikih of war. Itu jadi ada dua pengambilan keputusan. Yang pertama itu hukum-hukum yang absolut, prinsip-prinsip yang absolut, dan konsekuensi perbuatan. Jadi sebuah perbuatan itu diakui baik atau tidak itu diukur apakah sebenarnya ini secara esensial baik atau dia itu konsekuensinya baik, menimbulkan masalah dan sebagainya. Ini terkait dengan Islamic peace ethic. Ini yang dua sebelum terakhir, silahkan nomor 7. Nah ini konsep humanity. Tadi kita konsepnya equal humanity ya, tadi Prof. Masdar, Prof. Zul. Saya hanya berpikir agak sedikit lain, bahwa sebenarnya yang ini dari beberapa mikir juga saya sarikan, ada namanya imperfect humanity, kemanusiaan yang tidak sempurna. Karena kalau kita mengandaikan sebagai shared humanity atau essentialist humanity, itu kadang mengandaikan manusia itu ya dalam kondisi sempurna semua, dan itu menjadi problem dalam masa Hitler ya di Jerman. Jadi manusia itu harus sempurna, yang kemudian terakhir cacat itu dibunuh. Nah, dibunuh itu problem juga. Nah itu maka kemudian ada beberapa pemikir mengatakan imperfect humanity, kemanusiaan itu tidak mesti sempurna. Dengan menghargai ini, maka imperfect humanity itu bisa lebih mewadahi kaum disabel, bukan disabel ya, difabel, differentially able. Jadi yang berkemampuan berbeda. Mungkin seperti Putri Aryani dan sebagainya, mungkin dari secara tunanetra mungkin dia penglihatan kurang, tapi dalam hal lain sangat bagus. Nah ini yang kita wadahi. Islam itu seharusnya ke situ, bukan sekedar insan kamil itu untuk sebagai tujuan akhir, tapi juga manusia yang dilahirkan kurang sempurna itu juga diwadahi. Kalau receh-receh dan sebagainya ya. Jadi manusia receh-receh itu juga harus dihormati. Semuanya karena itu sebagian dari kemanusiaan. Jadi kemanusiaan bukan sebagai esensialis perspektif ya, tapi sebagai partial humanity. Partial itu isinya macam-macam, tapi berwarna-warni. Kemudian karena partial of humanity tadi, itu kadang tidak hanya dignity saja, tidak ada freedom saja, tidak hanya reason saja yang kita dapati, tapi violent juga di situ, Prof. Zul, Prof. Master. Violent, hatred, rasisme itu juga muncul di situ. Nah itu kita anggap sebagai bagian dari imperfect humanity yang kemudian kita berusaha untuk benahi. Bukan itu mengatakan itu not part of humanity, bukan bagian dari kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang masih perlu dibenahi. Karena manusia itu ya tidak sempurna ya, tidak sempurna. Kita juga mesti ada banyak tidak kesempurnaan dalam diri kita. Lah, pendidikan itu tadi disampaikan Bung Nasir, ke PAI gimana? PAI itu sebenarnya harus merespon pada manusia yang beragam tadi, human different ya. Jadi education for different.
kalau orang PAI, bukan education for one humanity. One humanity itu mengatakan ya ada semacam simbol tunggal kemanusiaan yang itu sangat sempurna. Padahal manusia itu kan parcel tadi kan, warnanya macam-macam. Jadi nanti ini lebih terbuka pada inclusive education, kemudian inclusive society dan sebagainya. Kemudian ya ini yang terakhir aja ini yang terakhir loh sepanjang-panjang. Karena nanti setelah itu Bapak Ibu Dirpas bisa mengomentari Prof. Masdar dan sebagainya, Prof. Zul. Lah, Islam itu sudah mengatakan tentang tadi atau belum tentang peace and justice. Saya sampaikan iya, setelah Prof. Masdar sudah, Prof. Zul sudah. Dan ini ada dua kontinum, ada insan kamil, ada bashar. Ini yang kemudian harus kita elaborasi lebih lanjut tentang imperfect humanity tadi. Kemudian ada idabul khilaf, adabul jadal, itu kan tentang violence-nya juga, tentang violence ya, tentang peacemaking, peace building dan sebagainya. Nah itu tradisi khazanah klasik kita sebenarnya sangat kaya. Hanya bagaimana kita bisa reinventing, menemukan kembali, reconstructing, ini tugas kita, supaya hukum Islam itu menjadi sangat solihun likulli makanin wa zaman. Nah, itu yang terakhir aja, enggak usah panjang-panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Prof. Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aswa. Saya suka istilah theologizing conflict. Jadi kita itu mudah menganggap sesuatu yang sebenarnya sekuler, tapi itu sebenarnya dianggap sebagai masalah agama. Dan ini bisa memperuncing konflik, apalagi masa-masa pemilu begini. Orang berpolitik tapi menganggap dia beragama. Orang beragama padahal dia sebenarnya sangat berpolitik. Jadi saling tumpang tindih. Bahkan masalah yang sederhana pun dilihat ini sebagai masalah agama, padahal tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, ketika itu disinggung agamanya, maka menimbulkan solidaritas. Nah ini yang kemudian akselerasi konfliknya menjadi tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ketiganya sudah memberikan perspektif yang saling melengkapi tentang bagaimana kita merekonstruksi teologi ataupun juga struktur terkait dengan agama dan hukum. Nah nanti kita akan buka dialog, ada tanya jawab yang saya yakin juga Bapak Ibu juga mungkin punya gagasan ataupun juga pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Kita masih ada waktu sekitar maghribnya jam berapa di sini? Oke sampai jam 6 ya, sampai jam 6. Oke sampai jam 6 saja, nanti setelah itu istirahat makan dan habis maghrib ada sesi opening. Jadi yang akademik openingnya ini sekarang, yang seremonial openingnya habis maghrib. Baik, saya persilahkan untuk sementara ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saf ya, masing-masing 1 aja, 1, 2, 3, 4. Silakan angkat tangan 1, 2, yang sini. Ibu-ibu. Ya 1, 2, yang sini sebelah sini. Tidak ada. Pak Muhyar, 1 lagi. 4, oke baik silakan. Mic-nya ada enggak? Cuma 1 aja. Ada mic-nya Mas? Tolong disebut dari nama dan juga dari pasca mana ya. Pertama ini Bapak ini, terus kemudian 1, 2 Pak Mustaqim, kemudian Pak Muhyar. Nama dan dari pasca mana Pak? Oke silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Isman dari Pasca Sarjana Islamic Studies dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin untuk semua narasumber saja terkait dengan rekonstruksi agama dan hukum ya. Ada beberapa yang tadi saya highlight terkait dengan reaksi dari pemeluk agama atau paham agama tertentu. Mungkin ada variabel yang perlu kita masukkan
terutama yang berkaitan dengan reaksi pemeluk agama terhadap sakralitas agama yang dilanggar. Maksudnya begini, mungkin ini kasus konkretnya adalah hubungan antara ketika ada pemeluk agama tertentu yang kemudian menganggap mengubah satu syariat yang tawabit, ya, yang sudah kokoh, tapi di kelompok ini dianggap itu diubah, sehingga ada kemiripan-kemiripan. Misalnya kita ambil contoh, ada aliran kebatinan yang sholatnya menghadap ke timur atau membelakangi kiblat. Nah, ini kan ada reaksi. Nah, reaksi itu apakah sudah pernah diukur? Ya, kan kalau misalnya kita mengukur, kalau ke hukum kan berarti norma. Nah, norma bagaimana kemudian dia berevolusi menjadi sebuah regulasi. Nah, mungkin itu yang tadi belum saya lihat dari beberapa narasumber. Mungkin kalau ada informasi atau ada keyword yang bisa membuat diskusi dan pertemuan kita pada kali ini lebih konstruktif untuk melihat, supaya kami dari orang hukum juga bisa melihat kearifan lokal apa yang bisa kita daya gunakan untuk kita jadikan sebagai harmonisasi di dalam hubungan antara umat beragama atau pemeluk agama. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isman. Selanjutnya mungkin dari depan dulu Pak Muhyer. Oke, sebentar, yang dekat dulu Prof. Mustaqim. Terima kasih. Nama saya Muhyar Fanani dari Pasca Wali Songo. Mohon maaf nih, saya setiap ketemu Pak Zul ada pertanyaan. Apa tiap minggu umroh apa Pak Zul ini? Sehingga pertanyaan saya begini untuk Pak Zul. Saya itu sampai hari ini belum mengerti Pak Zul. Kenapa konflik Sunni Syiah itu kok masih dipertahankan? Padahal manfaatnya itu tidak ada. Maka saya menjadi bertanya-tanya, kalau umat Islam masih memelihara sesuatu yang tidak bermanfaat, itu artinya mindsetnya bermasalah. Cara berpikirnya bermasalah. Reasoningnya tidak jalan. Maka bagaimana meningkatkan kemampuan nalar sehingga nalar itu apapun budayanya, kalau jalan pikirannya itu baik, itu mudah mencari titik temu. Ini yang tadi itu saya masih belum bisa Pak. Karena begini, umat Islam ini kan kalau film Dora the Explorer itu kan ada peta ya Pak. Ada peta. Bangsa yang punya peta tentu mencapai tujuan lebih cepat daripada yang tidak punya peta. Kita punya Al-Quran, akurasinya terjamin. Tapi kok bangsa lain itu lebih maju daripada kita. Itu masalah yang kita hadapi saat ini. Maka saya hubungkan dengan Prof. Masdar tadi, mestinya agama dan hukum menjadi equal humanity and sustainable peace itu kita semua setuju, tapi piye carane? Karena dari 50 negara merdeka yang mayoritas penduduknya muslim, itu sulit kita sebut mereka negara maju. Mereka justru kebanyakan bermasalah dalam urusan stabilitas politik. Yaman misalnya, negeri para wali juga begitu-begitu saja. Indonesia ini agak lumayan. Tapi kita tetap kalah dengan negara-negara yang enggak punya Al-Quran. Maka kami ini, saya sampai pada level meragukan apakah proses pendidikan
pencerdasan umat Islam melalui ilmu keislaman kita ini berhasil. Karena faktanya membangun bangsanya sendiri aja banyak yang nggak bisa. Ini saya pernah membaca bukunya Pak Munawir. Itu kesimpulannya begini Pak. Mungkin kalau kita tarik ke bagaimana menciptakan perdamaian itu akan menarik. Kesimpulannya Pak Munawir itu begini. Buku yang dulu menjadi buku wajib di orang yang belajar politik Islam. Kesimpulannya begini. Mengapa umat Islam itu tidak maju-maju secara politik, kayak lagu Garuda Pancasila itu, tidak maju-maju, tidak maju-maju, tidak maju-maju. Itu. Mengapa bisa begitu? Karena umat Islam itu tidak mampu membangun ilmu politik untuk dirinya. Mengapa tidak mampu membangun ilmu politik? Karena malas berpikir, menganggap urusan konflik politik itu selesai kalau menyitir Al-Quran. Itu masalah. Padahal Al-Quran itu barang mentah, bahan baku, untuk menerapkan di bumi itu butuh kreativitas. Nah itu kelemahan bangsa kita, umat Islam seluruhnya. Makanya tadi saya setuju dengan Prof. Masdar bahwa kita memang harus mencari spirit dasar dari wahyu untuk bisa kita terapkan di dunia nyata ini. Untuk Prof. Asma, mohon maaf karena saya terlanjur menyiapkan ini. Eman-eman nanti kalau enggak disampaikan. Saya ini perenungan saya tentang fikih Islam, kebetulan saya tertarik untuk ini. Fikih Islam itu mengalami disfungsi dalam konteks negara modern. Sama seperti para wadir, saya kira banyak wadir yang seperti saya. Wadir di pasca sarjana itu kan fungsi WD1, WD2, WD3, WD termasuk kabak. Ya. Saya karena begitu banyaknya fungsi yang harus kami lakukan di kantor, sampai rumah langsung mengalami disfungsi saya, Pak. Ini kesalahan ada pada siapa? Testimoni. Kesalahan ada. Semoga istri saya enggak ada di ruangan ini. Kesalahan ada pada yang merancang ini dulu siapa? Itu. Saya setelah 4 tahun jadi wadir, kesimpulannya adalah mengirim S2 ke fakultas itu kekeliruan menurut saya. Karena apa? Itu copy paste dari ITB, copy paste dari UGM. Yang di situ adalah mereka butuh lab. Kalau ilmu-ilmu eksak, oke, jalan. Karena lab butuh peralatan besar, pasti nggak mampu. Tapi kalau ilmu sosial itu kontraproduktif. Karena suasananya beda, di fakultas beda. Mahasiswa kami itu kalau belajar S2 di fakultas, kok bola-bali ketemu gedung iki meneh Pak, bosen. Maka pertanyaan saya begini Pak, maka bagaimana caranya membangun roadmap, revitalisasi fungsi fikih dalam konteks struktur negara modern? Indonesia sebagai negara muslim terbesar punya masalah korupsi, penjara yang begitu penuh. Kita punya hudud, punya kisos, punya takzir. Itu aja enggak pernah berani mendorong takzir itu untuk menghukum Setia Novanto misalnya. Atau menghukum orang-orang yang bermasalah dalam struktur konteks negara modern. Ini gimana caranya? Terima kasih Pak. Ya baik, mungkin juga karena jurusan jinayah itu sudah tidak ada, jadi tidak berkembang. Baik, silakan Prof. Mustaqim. Nanti habis itu yang Bapak dari Pekalongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mustaqim dari Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya mohon izin pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah apresiasi dulu kepada
Fordipas yang dinahkodai oleh Profesor Ahya dan sekretaris oleh Profesor Fahru Rozi ya, bahwa Inkolin ini menurut imat saya sangat keren karena tidak banyak acara yang bersifat seremonial tapi lebih banyak akademiknya. Aplaus sekali lagi untuk Inkolin ya. Yang kedua, tema ini juga sangat keren karena bicara tentang agama dan perdamaian. Semua narasumber ya, Prof. Master, Prof. Zulkifli, Prof. Asfa dan juga Prof. Abdul Nasir ya, yang di depan semua sepakat saya kira bahwa agama ini harus memberikan makna bagi kehidupan manusia. Maka kalau cara beragama itu ternyata membawa konflik, itu yang salah bukan agamanya tetapi the human being concept of religion. Yang tadi sudah dipetakan, ada agama berfungsi sebagai resolusi konflik atau perdamaian, harmoni, yang satu sisi justru menjadi konflik. Nah, kalau bicara konflik sebenarnya kita mungkin sedikit mengutip pandangannya Al-Jabiri, ada 3 penyebab itu. Yang pertama adalah akidah dalam tanda kutip. Yang kedua adalah kabilah, etnisitas. Tapi dari yang lebih dominan sebenarnya adalah ghanimah, soal ekonomi. Mohon maaf ya, mungkin ini juga masa-masa agak banyak tension ya Pak Wadir tadi, Pak Muhyar ya. Di masing-masing kampus kita juga mungkin karena juga ada rencana pergantian rektor itu juga agak memanaskan, ada konflik kecil-kecil. Itu ujung-ujungnya sebenarnya ghanimah. Itu problem itu kan ya. Jadi ini satu hal yang juga menjadi refleksi kita bersama. Tapi satu poin dari 3 narasumber kita sepakat bahwa agama ini harus menjadi solusi terhadap problem konflik. Maka saya sekedar mencoba meng-highlight, saya kira yang penting dilakukan adalah salah satunya adalah melakukan paradigm shift atau shifting paradigm terhadap tadi pandangan ontologis kita mengenai agama. Jadi agama ini tidak boleh justru menjadi masalah, part of the problem. Maka mungkin paradigma yang harus digeser adalah kita bergeser dari misalnya minal furqah ilal wihdah, dari bercerai-berai menjadi bersatu. Meskipun itu beda agama, tapi ada titik temu yang harus dipertemukan, yakni dimensi etik. Kalau kita baca teorinya Rahman, hukum ini juga problematis kalau tidak ada etik. Dan etik itu nanti ujung-ujungnya adalah keadilan, kemanusiaan. Yang ini kalau di Quran, mungkin isyaratnya kenapa Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas. Itu adalah mungkin cocokilogi ya Prof. Master ya, tetapi nggak apa-apa lah, asal cocok nggak apa-apa. Jadi kenapa Quran itu diakhiri surat An-Nas? Ini secara semiotik saya memaknai bahwa agama Quran dalam hal ini nilai-nilai agama yang dibingkai di Quran itu harus mengabdi kepada kepentingan kemanusiaan. Sehingga ada satu buku yang ditegaskan oleh Habib Ali Al-Jufri, dia tulis buku Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kemanusiaan sebelum beragama, karena agama itu turun setelah ada manusia. Berarti jangan sampai justru agama meng-hijack nilai-nilai kemanusiaan. Itu poin. Yang terakhir saya beri catatan kritis buat panitia. Pertama, ini bicara tentang konflik, tapi saya lihat semua narasumber itu dari orang Islam. Jadi ini belum dialog, masih monolog. Ini catatan saya. Mungkin ke depan Prof. Masdar kita bisa undang yang dari non-muslim lah. Entah itu Hindu, Buddha, bagaimana pandangan keagamaan mereka sehingga kita bisa belajar dari mereka yang berbeda. Yang kedua, ini agak bias gender, mohon maaf. Tidak ada narasumber yang perempuan satupun. Jadi ini juga catatan. Ke depan saya kira kita perbaiki. Tapi to some extent, Inkolin ini keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Juga kita tidak ada dari perspektif sofistik ya, yang biasanya itu sangat humanis. Kita terlalu formalistik, kalau hukum itu kan isinya menghukum. Terakhir silakan Bapak dari Pekalongan, dari seragamnya ini, karena Pekalongan saja yang seragamnya keren ini. Oh ya ada Pak Direkturnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah sudah berada di forum yang luar biasa ini. Perkenalkan saya Taufikur Rahman dari UIN Pekalongan.
Kami ada banyak ini, 22. 22. Oke, terima kasih. Yang pertama, jadi fikih selama ini tuh masih kaku, masih belum bisa menjawab problem sosial. Hanya membaca hitam putih, salah benar, surga neraka. Jadi sangat fasih dalam membaca hukum tapi nggak bisa memberikan solusi. Bagaimana pandangan para panelis semuanya, itu yang pertama. Yang kedua, dari pemahaman saya ketika di pesantren ya, agama itu kan waladhi ad-din ja'a bin Nabi Muhammad SAW lisa'adil bashar fi ma'adihim wa ma'ashihim. Jadi agama itu datang, taken for granted dari Allah melalui Rasulullah untuk kebahagiaan manusia, baik dunia maupun akhirat. Terus yang direkonstruksi agama itu yang bagaimana? Tadi dipandang dari Profesor Zul ada 8 pilar, kemudian dari Prof. Masdar ada agama itu 2 sisi. Dari Prof. Asfa tadi reinterpretasi atau al-i'adatul qiraah, pembacaan ulang. Ini yang direkonstruksi agamanya atau pemikirannya menyambung Prof. Mustaqim atau bagaimana? Karena ada pemahaman lain dari sebuah ayat ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum ketika dia merubah diri sendiri. Diri sendiri ini paradigmanya atau struktur agamanya atau agamanya. Mohon penjelasan dari beberapa panelis. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Seperti jadwal urut pembicara tadi, kita mulai dari Prof. Zul. Silakan, Pak. Baik, makasih atas semua respons. Saya tidak bisa menjawab banyak hal karena pertanyaannya jangan-jangan lebih bagus dari jawabannya ya. Dan jangan-jangan kita tidak lebih paham dari yang bertanya ya di sini ya. Tapi dicoba-cobalah ya, dicoba-coba. Nah, yang pertama tadi yang bisa saya jawab ya, yang tidak saya bisa yang jawab ya saya nggak jawab ya. Yang pertanyaan pertama, kalau kita bicara tentang bagaimana konflik atau aksi dan reaksi itu ya bergantung pada perspektif kita melihatnya ya. Kalau saya melihat pembicaraan kita di sini, yang kita maksud agama ya, sekaligus mungkin nyambung ke pertanyaan terakhir ya. Kalau yang kita maksud agama di sini bukanlah agama sebagaimana yang dimaksudkan Tuhan ya, tetapi agama yang ada di pikiran dan agama yang ada pada pikiran manusia dan yang kita laksanakan, yang kita interpretasikan. Itulah wilayah yang akan kita rekonstruksi itu. Bukan agama yang ada di awang-awang yang dimaksudkan Tuhan kepada ke nabi kita. Nah, di sana itu kita menganggap itu benar ya. Kita yakini itu benar dan tidak untuk merekonstruksi itu. Tetapi apa yang dipahami dan dipikirkan dan dilaksanakan oleh kita di masyarakat pada level manusia inilah yang perlu untuk direkonstruksi ya. Tergantung kepada bagaimana perspektif melihatnya. Nah, saya melihat kalau kita bicara agama dalam kaitannya dengan humanity dan kaitannya dengan sustainable peace ini, yang paling banyak itu kita menggunakan perspektif esensialisme ya. Atau kemudian kita masuk ke wilayah instrumentalisme, instrumentalisasi ya. Instrumentalisasi itu artinya memanfaatkan agama. Nah, memanfaatkan agama ini juga ada dua. Yang sisi negatifnya dan yang paling sering kita dengar, isu-isu agama yang sebenarnya bukan agama tetapi diinstrumentalisasi oleh aktor-aktor. Orang per orang, aktivis, apalah
yang menggunakan agama untuk kepentingan politik ya. Jadi sebenarnya yang utama adalah di situ poinnya ya. Kalau saya melihatnya kepentingannya. Konflik itu bukan esensialis. Tidak mungkin agama antara Kristen dan Islam dan Yahudi itu meskipun berbeda dia tidak mungkin terjadi konflik. Konflik berbeda itu Anda Muslim, yang lain Kristen tidak mungkin dia berkelahi. Kalau hanya berbeda agama. Tetapi pasti ada hal lain yang membuat terjadi konflik itu. Pak Mustaqim itu wanimah. Salah satunya itu yang paling mudah untuk dilihat ya. Sumber daya. Jadi perbedaan kelompok agama atau kelompok etnis itu tidak pernah melahirkan konflik. Akan terjadi konflik jika itu dikaitkan dengan yang paling banyak itu adalah perebutan sumber daya. Sumber daya ekonomi, sumber daya manusia kan jabatan itu ya. Ya ujungnya juga ghanimah ya. Perebutan sumber daya. Nah perbedaan itu kemudian identitas berbeda itu digunakan, diinstrumentalisasi. Termasuk isu Sunni Syiah. Jadi bukan perbedaan karena Syiah dan Sunni itu berbeda dan itu maka terjadi konflik. Tetapi karena itu kemudian diinstrumentalisasi, digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan politik itu kemudian adalah perebutan sumber daya. Sumber daya itu wilayah, ekonomi, sumber daya manusia dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan yang paling mudah itu. Nah, di situ tentu tidak sederhana ya. Ada soal komposisi. Komposisi itu kita bicara minoritas, mayoritas katakanlah gitu. Kalau orang bicara minoritas, mayoritas, nah biasanya di situ ada soal relasi kuasa. Kalau mayoritas dia berkuasa dan dia punya apa yang disebut majoritarian mindset ya. Pola pikir mayoritas. Kita ini mayoritas. Kalau mayoritas itu minoritaslah yang harus ngalah. Kalau kita mayoritas kita harus pegang semua. Masa kita yang menang, kita kasih ke orang dan seterusnya. Itu kaitannya balik lagi ke sumber daya tadi, ke ghanimah tadi. Jadi ada faktor social psychologist yang di situ bermain ya. Ketika ada perbedaan-perbedaan golongan, perbedaan-perbedaan penganut agama atau aliran yang kemudian diarahkan untuk perebutan sumber daya dan ada instrumentalisasi identitas ya dan majoritarian mindset ya yang bermain di situ kemudian mengarah kepada perebutan sumber daya itu. Nah, dalam kasus Sunni Syiah biasanya Pak Muhyar ada soal perceived threat ya. Ini juga social psychologist, perasaan terancam biasanya. Wacana-wacana itu kalau banyak, karena dulu gara-gara revolusi Islam Iran itu, katanya ada spirit untuk menyebarkan semangat revolusi. Kalau Syiah itu besar di Indonesia, mereka akan revolusi, akan bentuk negara Syiah dan seterusnya ya. Kemudian Syiatisasi dan seterusnya ya. Dan itu yang disebut sebagai perasaan terancam, persepsi terancam. Biasanya menjelang pemilu ini juga persepsi terancam itu diperkuat, dimainkan untuk calon-calon. Biasanya kalau ada calon non-muslim, biasanya itu ya naga 9 ya, perasaan-perasaan begitu. Cina, Indonesia dikuasai Cina. Itu biasanya untuk mengkanter atau untuk menghadang calon-calon dari partai politik tertentu. Itu namanya threat perception ya, atau perceived threat. Aspek-aspek psikologi sosial yang dimainkan, diinstrumentalisasi oleh aktor-aktor. Saya kira saya bisa menjelaskan sampai di situ. Soal fikih itu ada ahlinya yang di samping saya berdua ini ya, atau nanti moderatornya. Makasih.
Saya manut aja sama Prof. Master. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik tadi. Tadi dari banyak sekali Prof. Muhyar, Pak Isman, kemudian Prof. Mustaqim, kemudian Pak Taufik Rohman ya. Ini semangat sekali karena jaketnya baru. Nah, dari Pekalongan itu. Prof. Mustaqim juga semangat ini karena ini lagi panas ya, ketemu di Bandungan itu jadi seneng. Jadi sengaja Prof. Ahya, Prof. Rozi itu men-setting di Bandungan karena bukan cuma pengayaan akademik, tapi juga untuk healing. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik. Tidak banyak seremoni dalam arti tari-tarian ya, karena saya pikir itu yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian karena sudah, apalagi yang wadir yang stres tadi ya, wadir siapa yang stres tadi? Wadir yang, nah, itu apalagi konfliknya belum berlanjut, belum selesai ya Prof. Muhyar ya, itu nanti mendapatkan healing di sini, mendapatkan mudah-mudahan secara spiritual, secara akademik maupun secara fisik lebih sehat. Itu tujuan kita. Adapun yang silaturahim ini ya sangat penting juga insya Allah. Kemudian terkait Prof. Muhyar tadi menarik tentang disfungsi fikih dalam konteks negara itu, ya karena salah satunya tadi disampaikan Prof. Nasir ya jinayat kurang ya. Sekarang itu ada hukum tata negara ya, tapi kurang berfungsi juga. Yang mainstream itu HKI, dan di mayoritas negara Muslim itu yang fikih yang efektif itu HKI, Nasir. Sehingga saya sangat dominan itu ya HKI, termasuk di Tunisia, Maroko dan sebagainya. Saya amati itu HKI. Tentu HKI yang walaupun sudah dikodifikasi menjadi, kalau di Indonesia menjadi KHI dan sebagainya itu, tapi tetap dinamis ya, tetap dinamis di lapangan dengan ada PA, ada yang masih mempertimbangkan keadilan secara umum ya. Jadi bukan hanya sekedar KHI-nya semacam apa nah sekarang kembali ke tadi, disfungsi fikih itu dalam konteks negara bangsa, nation state itu caranya gimana? Ini PR-nya buat teman-teman dosen fikih ya, dosen hukum Islam. Saya hanya dari luar aja, tapi yang saya perhatikan bahwa tadi ada yang usul dari beberapa pemikir itu adalah fikih of war, fikih sebelum peperangan. Itu kan bisa juga dijadikan salah satu spirit bagi pengembangan fikih dalam konteks negara bangsa, bahkan interstate ya, antar negara. Kemudian ada ethic of governance, itu etika pemerintahan itu sebenarnya bisa juga diinspirasinya dari fikih ya. Hanya fikih itu kalau kita, karena asumsi kita ketika perda syariah itu hanya sekedar hudud ya, belum ke etik dan sebagainya. Kemudian tadi ada Prof. Zul, ada rule of law dan sebagainya, itu penting. Mungkin bagaimana keselarasan fikih dengan rule of law dan sebagainya. Kemudian moralitas. Bahkan ada pernyataan menarik dari Ketua MK, bukan Prof. Mahfud ya, Ketua MK Jerman. Karena dulu Prof. Mahfud itu studinya ke Jerman. Edward Wilhelm Burkenforder, aslinya dalam Jerman ya, Vorratsungen. Tapi saya terjemahkan bahwa bahkan negara sekuler dan bebas pun itu masih membutuhkan, dia itu hidup di atas premis-premis yang dia sendiri tidak bisa menjaminnya. Maksudnya adalah moralitas, civil obedience, jadi keteraturan kepatuhan pada hukum dan sebagainya, itu sumber inspirasinya dari agama. Nah itu mungkin yang bisa kita kembangkan di situ. Fikih itu di situ. Fikih siasahnya. Ada yang menarik kalau hukum terkait Islam yang sebenarnya tentang food sustainability, ketahanan pangan, tapi yang mempraktekkan orang New Zealand, orang kafir ya. Kita di dalam Al-Quran ada sab'u baqarin simanun yakuluhu sab'un ijafun ya kelihatannya. Jadi ada 7 sapi yang sangat gemuk dimakan oleh sapi yang kurus.
bukan bandeng ya, sapi yang kurus. Itu malah dipraktekkan oleh orang New Zealand dengan food sustainability. Jadi jumlah sapi itu di New Zealand itu 7 kali dari jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya New Zealand itu 1 juta, sapinya 7 juta. Jadi itu yang mempraktekkan dari Surat Yusuf itu malah orang kafir. Maka New Zealand itu pernah dimasukkan dalam the most Islamic countries. Negara yang paling islami. Nah, itu yang mungkin yang kita kembangkan itu jadi universal etika universal yang sebenarnya dasarnya dari fikih, dari Islam ya, dari Islam. Tapi kemudian kita lupa. Yang punya ayat kita tapi yang mempraktekkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kemudian Prof. Isman tadi menarik tentang kalau kebatinan itu variannya banyak sekali. Mohon maaf. Saya mulai meneliti Susila Budi Dharma. Disertasi saya tentang Susila Budi Dharma di Solo ya. Susila Budi Dharma itu lebih pada meditasi sebenarnya, meditasi tidak terlalu banyak ngurusi syariat. Dan menariknya Susila Budi Dharma itu banyak orang barat tertarik karena kalau diikut itu meditasi dan menemukan bakatnya dan sebagainya. Jadi kalau di barat namanya New Age Movement ya, New Age Movement itu menarik. Agama formal itu terlalu banyak syariatnya, capek katanya. Lah kalau madhab yang tadi melawan kiblat itu saya belum menemukan, mudah-mudahan nanti saya tahu ya nanti. Tapi kalau di Belanda itu ada menarik Prof. Nasir ya. Orang Suriname yang di Belanda itu ya, orang keturunan Suriname, keturunan Jawa itu, ketika di Belanda itu sholatnya tetap madhab kulon. Padahal itu keliru. Kalau di Eropa harus ke timur. Jadi akhirnya anak mudanya itu menghadap timur, anak orang tuanya menghadap barat. Ada 2 kelompok, Islam menghadap timur sama Islam menghadap barat. Islam menghadap ngetan sama menghadap kulon. Karena mbien saya di Jawa dulu menghadapnya kiblat itu ke barat. Sekarang di Eropa masuk saya ke timur itu kan jadi Rasul ya. Nah, itu menarik itu. Nah, itu ternyata terakhir aja, yang ini terakhir sedikit, habis itu Prof. Master tentang tadi menarik saran Prof. Mustaqim. Ada nanti besok itu ada Prof. Sylvia, ada Prof. Margaret Rup, ada suara perempuan, insya Allah terwakili. Nah, insya Allah Prof. Mustaqim ya. Kemudian terkait dengan ghanimah menarik tadi sudah diulas oleh Prof. Zul ya. Kalau di kasus saya pernah ketemu dengan orang Nigeria, dia itu peneliti juga waktu saya di Jerman, di Humboldt bulan Juni kemarin, ngobrol lama. Dia itu kalau di Nigeria itu yang jadi problem itu juga perempuan, rebutan perempuan. Boko Haram itu rebutan perempuan, jadi bukan ghanimah tapi mar'ah juga itu problem itu menarik. Sampai konflik berdarah-darah itu kan di Boko Haram itu kan perempuan-perempuan diculik karena kalau maharnya terlalu tinggi, mahalnya tuh mungkin 10 onta ya, akhirnya diculik aja biar diculik jaringan teroris itu supaya tidak usah dinikahi karena dianggap ghanimah atau budak. Nah, itu yang problem dari fikih kita. Fikih ini menarik selarasan dengan Prof. Murhyar. Lah ini fikih budak itu dalam nation state itu semacam apa? Ternyata ada kelompok teroris itu menggunakan konsep budak juga untuk menculik perempuan biar karena maharnya terlalu banyak. Kalau di Arab Saudi kan ada sebagian orang yang nakal juga memahami TKW kita itu sebagai budak, maka boleh dikumpuli tanpa nikah. Itu problem fikih juga. Mungkin itu, mohon Prof. Master. Oke, matur nuwun, terima kasih, banyak sekali pertanyaan. Jadi saya mau sporadis sajalah, nyaut apa enggak saya enggak tahu. Ada Prof. Muhyar, ada Mas Taufikur Rahman, terus siapa lagi? Pak Mustaqim, satu lagi itu. Pak Isman enggak ada ya Pak Isman? Ya Pak Isman enggak perlu saya jawab. Blasphemy law sebenarnya itu ya ada itu kan. Jadi hukumnya enggak perlu dibikin hukum baru karena undang-undang ini loh yang PNPS 65 nomor 165 itu selesai itu. Tapi itu kalau mau mengambil jalur judicial, jalur hukum.
Yang lebih utama sebenarnya kan ekstra law, ekstra hukum dulu nih, hukum adat dulu gimana kita selesaikan. Kalau enggak selesai baru masuk ke sana gitu. Nah, karena nanti konsekuensinya panjang kalau pakai apa namanya hukum-hukum seperti itu, nanti panjang konsekuensinya, berdampak terhadap pergerakan indeks demokrasi kita gitu. Seperti kasus Al Zaitun kemarin. Nah, gini, ada beberapa lapisan yang menurut saya itu perlu ya, sangat serius perlu kita garap bersama. Misalnya begini, yang saya tangkap secara superficial, yang di permukaan saja, misalnya begini, salah kaprah kita, seringkali kita menanyakan mana dalilnya, ya, ungkapan mana dalilnya itu menjerumuskan kepada kita satu pola keberagamaan yang cenderung replikatif dan letterlek, harfiah gitu. Letterlek dan harfiah. Jadi mana dalil itu maksudnya itu dicari eksplisit. Kalau tidak ada kata-kata, istilah, ayat yang secara eksplisit menyebutkan itu, maka dianggap ini nanti semuanya bikinan manusia. Dan kita harus melawan itu. Nah, kadang-kadang kita cenderung menggunakan ada dalam Al-Quran gitu. Itu juga secara serampangan aja. Kita ambil, kita comot. Ada juga istilah tadi itu cocokologi gitu ya. Menurut Prof. Mustaqim. Nah, ada atau tidak ada dasar dalilnya itu, kita kesampingkan dulu. Yang penting bagaimana agar konstruksi fikih yang dihasilkan oleh para ahli fikih kita, para ulama kita, ya, kita anggap sebagai bagian dari produk pemikiran yang relevan pada masa dan zamannya, kira-kira gitu. Yang dikaji di pesantren, saya kemarin terlibat di dalam fikih peradabannya NU yang di 250 titik itu. Nah, ternyata itu benar-benar mengendap di dalam alam bawah sadar para santri terkait dengan pola relasi muslim, non-muslim. Ada yang menganggap non-muslim itu jangankan kita berinteraksi dengan mereka, menyaksikan aja maksiat. Masya Allah. Menyaksikan, melihat non-muslim aja maksiat. Dari mana kitabnya? Enggak tahu saya. Dan saya yakin itu ada yang kayak gitu-gitu itu. Sudah menjadi fermentasi. Terfermentasi dan mengendap kemudian bagian dari keyakinan kita, dan itu menurut saya salah satu problem mendasar sehingga kita perlu kerja bareng lagi menyesuaikan ya bahwa Al-Quran itu sakral, Al-Quran itu wahyu, tapi manifestasinya itu dalam tindakan manusia. Itu tidak perlu kita mencari justifikasi nomenklatur ayatnya, kira-kira gitu. Pancasila itu tidak ada dasarnya. Demokrasi itu enggak ada dasarnya. Kalau kita mau mencari ya di cocokologi tadi itu. Ada wa amruhum syuro bainahum, musyawarah, ya sama dengan demokrasi. Terlalu simplifikatif. Pancasila ya enggak ada 5 dasar itu. Tetapi kalau kita bedah satu persatu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, semua ada dasarnya. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, selain ada dalilnya apa tidak, dan kita ini cenderung meladeni para salafi ini. Salafi ini kalau enggak ada dalilnya itu dianggap kamu tidak Islam. Gitu. Di kampung-kampung, di kota-kota terutama gitu ya. Itu sekarang ini sudah mulai banyak berkembang dan sangat pede menghadapi dosen-dosen UIN, dosen-dosen IAIN itu. Kita dianggap ini enggak Islami. Jadi kita ngomong apa saja itu ya, ujung-ujung di belakang kita ini diketawain aja gitu. Karena ini ngomong tanpa dalil itu enggak sah, kurang Islami. Gitu. Padahal dalil perlu diderifikasi, istilahnya itu, rekontekstualisasi dengan konteks zaman kita sekarang ini. Ada fikih lingkungan, ada fikih Sustainable Development Goals gitu itu. Itu kalau mau dikupas lagi itu kan perlu upaya serius setiap goal supaya misalnya ya, supaya kita ini enggak lapar, itu perlu ada fikih. Fikih tentang higienitas, fikih tentang apa tadi itu?
sustainable food ya, ya ketahanan pangan misalnya, fikih tentang apa lagi itu kan juga belum ada. Nah, ketika kita bisa masuk ya ke mana setiap proyek pembangunan bangsa kita, maka saat itulah ini kaitannya dengan Prof. Mukhyar ya, maka saat itulah seluruh indeks dan indikator kita menjadi bangsa yang baik itu dengan sendirinya itu terbangun. Saya pernah nulis juga itu di Kompas soal negara juga harus perlu mengintervensi terhadap agama. Kapan kita perlu mengintervensi agama? Manakala misalnya kita ada justifikasi kuat untuk membela nilai-nilai kemanusiaan, untuk membela nilai-nilai persatuan universal, untuk membela apa lagi? Selain konstitusi syariat tentu saja ya, moderasi beragama. Jadi itu alasan negara perlu membela itu supaya apa? Supaya kemakmuran, kesejahteraan itu jangan kemudian diceraikan dari agama. Kalau soal agama itu dianggap urusan ritual, urusan ubudiyah, urusan kehidupan sehari-hari juga agama. Nah, apanya yang mau direkonstruksi ya itu tadi semua pemikiran-pemikiran yang memang tidak sesuai dengan dasar-dasar nilai-nilai kemanusiaan menurut saya semuanya perlu direkonstruksi. Soal pola relasi antara satu dengan yang lain ya, yang kemudian berdampak terhadap tapi semuanya itu menurut saya ya bukan sekedar menjadi etos atau etika saja. Nah, semuanya itu perlu ditopang dengan struktural basis yang tadi saya sampaikan tadi. Ada politik ekonominya, kemudian ada keseimbangan, hukum keseimbangannya, ada kesejahteraannya dan lain sebagainya, ada keadilannya. Nah, ini sudah lewat. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk 3 pemateri kita. Ya, waktunya sudah kelewat, sepertinya memang perlu ditambah ini sesinya. Nanti kita cari sesi yang lain dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan juga sangat banyak. Termasuk ya tadi kritikan dari atau saran dari Prof. Mustaqim yang barangkali bisa diadopsi untuk inkoil yang ke depan. Terus kemudian menghadirkan perspektif yang lebih beragam. Ya, meskipun ini ada law-nya ya, saya kira tidak salah juga kalau misalnya bicara tentang konflik ini dari perspektif sofistik misalnya, dari perspektif kelompok minoritas yang mungkin mereka secara empiris merasakan dan memiliki pengalaman yang barangkali tidak pernah kita tahu, sementara kita bicaranya aspek yang normatif, yang legal, dan seterusnya, sementara problemnya barangkali bukan seperti itu. Ya contoh kecilnya begini, kadang masalah itu selesai tanpa harus ke pengadilan gitu loh. Kalau ke pengadilan biasanya malah lebih konflik. Jadi perlu dikembangkan alternatif dispute resolution yang dalam Islam saya kira sofistik sangat berperan penting. Karena sofistik ini humanity-nya sangat-sangat tinggi, bahkan memandang manusia itu pada prinsipnya ya sama saja. Nah sementara agama-agama yang sekarang ini pada realisasinya lebih sisi humanismenya sepertinya tercerabut sehingga kurang menekankan aspek yang sangat fundamental itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak akan menyimpulkan tapi beberapa hal yang penting tadi termasuk mengapa fikih politik tidak berkembang ya karena bidang itu tidak dikaji dengan serius ya, apalagi hukum pidana itu sudah ditinggalkan sejak awal. Yang berkembang memang hukum keluarga Islam karena itu inherent dalam setiap orang Islam, mau tidak bisa menghindar dari itu. Tidak berurusan dengan politik kita masih bisa, tapi tidak berurusan dengan identitas sebagai keislaman yang itu muncul dalam hukum keluarga Islam sepertinya tidak bisa. Nah, bagaimana misalnya menjadikan fikih politik itu menjadi kepentingan yang selalu identik dengan kepentingan sehari-hari yang real, mungkin itu yang menjadi dasar bisa berkembang dengan baik dalam ranah akademik ataupun dengan ranah-ranah yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya sesi kali ini, nanti kita lanjutkan. Saya menyerahkan kepada panitia, mungkin ada pengumuman tentang agenda berikutnya, makan malam dan juga sesi berikutnya. Saya sebagai moderator, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia, mungkin ada pengumuman.
Bu Wadir atau Mas? Terima kasih, sekali lagi kita beri aplaus untuk seluruh speaker yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini adalah sesi yang pertama di sore hari ini dan menjelang petang, dan akan kita lanjutkan acara opening ceremony pada pukul 7 nanti. Jadi Bapak Ibu masih ada jeda waktu kurang lebih setengah atau 3/4 jam untuk istirahat. Dan nanti pukul 7 kita akan mulai membuka acara secara resmi dan dihadiri oleh beberapa stakeholder yang terkait. Terima kasih, kita sambung di kesempatan berikutnya.